dalam konteks perkara Agus ini kita tidak bisa kemudian diposisikan untuk membela Agus, tidak. Nah, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menafikan, sekali lagi Komisi Disabilitas Daerah tidak dalam kerangka membela saudara Agus, tapi memenuhi hak-haknya. Yang terakhir kami dengar, Bapak sebagai Komite Disabilitas justru dilaporkan oleh kuasa hukum Agus. Tugas kita kan hanya memenuhi dan memastikan perlindungan hak-hak dari saudara Agus. Nah, apa fakta yang harus ada di lapangan itu yang harus kita sampaikan. Tidak kemudian kita mati-matian membela seperti seorang pengacara. Penetapan Agus difabel sebagai tersangka jadi kewaspadaan bahwa tindakan pelecehan seksual bisa dilakukan oleh siapapun terlepas dari kondisi fisik pelaku. Saya masih bersama dengan Ade Latifa, pendamping korban yang juga aktivis perempuan dari Senyum Puan, Nusa Tenggara Barat. Mbak Adel, sebagai seorang yang banyak mendampingi korban pelecehan seksual, tunadaksa seperti ini, pelakunya, ini yang pertama kali atau adalah jumlahnya? Ini yang pertama kali. Jadi ini sejarah? Iya. Bahkan mungkin di Indonesia ya. Saya banyak belajar dari kasus ini tentang bagaimana saya juga melihat akhirnya kita punya PR yang besar terkait dengan bagaimana membuat masyarakat juga punya pemahaman yang matang tentang konsep kekerasan seksual itu seperti apa. Karena tanpa kejadian ini juga kita nggak tahu bahwa ternyata kita masih punya PR itu gitu. Jadi memang ini pertama kali dan ini memberikan pengalaman yang luar biasa. Saya cukup sedih mengikuti kasus ini. Karena apa? Karena kelompok difabel ini adalah mereka yang terakhir terlahir di mana seringkali dunia bersikap tidak adil pada kelompok difabel. Tapi dengan Agus sebagai pelaku kekerasan seksual, yang juga kita jaga adalah jangan kemudian membuat mereka yang difabel menjadi kelompok yang bertambah tidak adil dengan adanya stereotip yang dilakukan oleh seorang Agus difabel gitu. Untuk Anda bagaimana kita menempatkan perspektif kita tentang korban pelecehan seksual tetaplah menjadi korban, tapi juga mindset kita dan support kita, keadilan kita pada kelompok difabel. Iya, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan. Pertama adalah kami sangat menyadari bahwa korban dan tersangka adalah sama-sama kelompok rentan begitu ya. Sehingga kami juga selama ini sangat berusaha untuk bagaimana proses hukum berjalan sedemikian rupa tanpa kemudian ada ibaratnya intervensi publik begitu ya, yang sampai harus menyudutkan satu pihak gitu. Kami sangat menjaga supaya itu tidak terjadi sebenarnya. Makanya kami sebenarnya dari awal tidak pernah muncul di publik seperti itu sampai akhirnya memang dari pihak tersangka yang kemudian muncul di media memberikan klarifikasi versinya dia seperti itu yang saya rasa ya wajar ya namanya dilaporkan pasti ada upaya untuk membela diri gitu. Cuma sorry sebentar Mbak Adel supaya kita clear. Jadi sebenarnya dari pihak Mbak Adel sendiri yang mendampingi para korban, Anda semua sadar betul bahwa ini tentang dua kelompok rentan, perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan juga Agus difabel sebagai bagian dari kelompok rentan. Jadi sungguh berhati-hati menangani kasus ini. Tetapi andaikan Agus difabel tidak melakukan pembelaan diri secara terbuka dan kemudian seolah-olah mengatakan tidak mungkin melakukan ini, inilah sesungguhnya yang membuka kotak Pandora itu. Betul. Jadi makanya agak sedih, maksudnya miris jadinya begitu. Ya harus dengan cara ini akhirnya korban-korban lain merasa bahwa oh ternyata saya nggak sendiri, ternyata saya punya kawan yang mengalami hal yang sama. Dan itu yang membuat sebenarnya para korban ini akhirnya
Ya. mulai bermunculan dan berjuang. Itu sebenarnya sesuatu yang kami syukuri. Tapi memang akhirnya ya bagaimanapun dengan komentar-komentar yang sampai saat ini sebenarnya masih pro kontra ya, walaupun sudah banyak yang berpihak pada korban begitu. Tapi kan ini masih bisa sangat mudah dilihat oleh para korban. Dan ini sebenarnya yang membuat korban itu ketakutan sampai sekarang, makanya bahkan pelapor pun tidak pernah muncul di publik begitu, di media, walaupun akan ditutupi, disamarkan, karena memang Jadi sosial media Iya. di Kompas TV tetap kita samarkan, tetapi tentu saja mereka bisa mengakses informasi identitas dari banyak platform lainnya. Iya. Hanya mungkin yang tetap kita titik beratkan adalah kelompok difabel adalah kelompok rentan yang tetap membutuhkan support dari kita semua. Iya. Tetapi di sini bukan tentang difabel atau disabilitas, tetapi tentang seorang yang manipulatif. Iya, itu sebabnya kita nggak boleh stereotype, Mbak Rosi, bahwa difabel tidak mungkin melakukan gitu. Itu juga nggak boleh, karena akhirnya sekali melakukan kesannya jadi kita jadi kayak mudah membuat stereotype lain bahwa Daksa juga nih, jangan-jangan dia juga pelaku gitu. Jadi makanya jangan mudah untuk kemudian memberikan stigma dan stereotip terhadap kelompok manapun begitu. Semua orang punya potensi menjadi pelaku, semua orang juga punya potensi menjadi korban. Baik. Seperti itu. Mbak Adel, terima kasih banyak. Dan sungguh menghargai di tengah kesibukan Anda mendampingi para korban bisa terbang dari Mataram untuk ke Kompas TV. Terima kasih, Mbak Adel. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi pada Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya.